selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama aku Irma Lubitasari. Jadi di podcast kali ini aku bakal angkat sebuah isu dan tema yang menarik. Dan ini temanya sedang hangat-hangatnya ya. Jadi pada podcast kali ini aku ngangkat sebuah tema yaitu tangguh di dunia maya, mengupas tuntas cyberseksual dan solusinya bagi muslimah. Nah, pada kesempatan kali ini aku mengundang seorang tamu yaitu Kak Naura Safa. Halo Kak Naura Safa. Halo Kak Irma, terima kasih atas undangannya ya, aku bisa diberi kesempatan di podcast kakak kali ini. Jadi gimana nih Kak Naura kesannya pertama kali datang di podcast aku ini? Tentunya aku senang ya, karena masih bisa diberi kesempatan untuk memberikan ilmu aku ke podcast ini buat teman-teman semua gitu. Jadi guys, Kak Naura ini merupakan salah satu influencer muslimah yang mana beliau ini bergerak dalam bidang dakwah di sosial media. Jadi Kak Naura bisa sedikit ceritain kesibukannya Kak? Iya, alhamdulillah sekarang aku sedang menempuh program studi Strata 1 S1 di Universitas Darussalam Gontor. Aku mengambil jurusan Tarbiyah Pendidikan Islam. Masya Allah. Nih Kak, jadi podcast kali ini kan kita bakal ngebahas tentang cyberseksual itu kan ya Kak. Pasti teman-teman semua lagi pasti asing gitu kan dengan kata cyberseksual itu sendiri. Nah, bisa Kak Naura kasih penjelasan tentang cyberseksual itu sendiri? Oke. Nah, jadi cyberseksual itu adalah kegiatan aktivitas di mana kan cyber itu kita menggunakan sebuah teknologi ya, di mana kegiatan itu dilakukan lebih dominannya ke perempuan, yaitu seperti kekerasan seksual, kemudian ada juga eksploitasi, dan kemudian ada juga kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini rata-rata pengguna teknologi itu perempuan muslimah itu sendiri yang terjerumus gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya Kak, cyberseksual itu kekerasan yang dari zaman teknologi ini sendiri itu kan. Karena kita juga tahu ya teman-teman, sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat pesat. Yang mana teknologi sekarang ini semakin maju, semakin canggih. Dan kita tidak menutup kemungkinan di balik kemajuan itu semua terdapat sisi negatifnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal kumpas tuntas nih Kak, terkait cyberseksual itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat ya Kak, dampaknya apa sih Kak dari cyberseksual itu sendiri? Baik Kak Irma, dampak negatifnya yang pertama itu adalah bagi diri pribadinya sendiri yang dirasakan itu kesehatan mentalnya. Pertama karena perempuan itu kan Allah itu menciptakannya dari tulang rusuk ya, dimana tulang rusuk itu sifatnya dia gampang mudah rapuh ya Kak, dan ya. Jadi wanita sejatinya itu sangat lembut ya Kak. Iya benar. Nah yang kedua itu dengan adanya cyberseksual itu, kalau perempuan itu tidak bisa menguasai literasi digital, dia akan salah arah. Iya benar banget sih Kak. Kemudian ada juga rusak psikisnya. Nah, kalau kira-kira kalau kita kan udah lihat cyberseksual itu apa, kita tahu cyberseksual itu apa. Mungkin kalau kita lihat contoh kasusnya di Indonesia itu udah ada belum sih Kak? Kira-kira kasus tentang cyberseksual itu sendiri? Tentu banyak sekali ya di zaman saat ini, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, yaitu benar-benar banyak banget berita-berita yang tentang cyberseksual ini. Yang pertama ada kemarin kasus di Bengkulu, seorang gadis remaja berusia 12 tahun, gadis SMP ini melakukan via chat di Facebook. Kan digitalnya itu kan Facebook ya kan? Facebook itu emang umum banget ya. Nah, kemudian dari situ mulailah dia ada rasa penasaran. Mungkin di masa-masa umur 12 tahun itu kan masa-masa pubertas. Iya, benar banget. Nah, kemudian tertariklah dengan lawan jenis ini, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Dari ketemuan itu terjadilah sesuatu yang belum harusnya dilakukan gitu. Bener banget Kak. Kira-kira apa lagi Kak selain itu? Kemudian ada juga terjadi di daerah NTB. Oh, itu pelosok banget ya Kak? Nah, di pelosok banget itu terjadi 8 orang siswa yang terkena cyberseksual. Itu gimana Kak kronologinya, bisa diceritain? Jadi pertama itu karena dia melakukan lewat via WhatsApp. Oh, WhatsApp nih. Tadi Facebook, sekarang WhatsApp. Nah, pertama itu dia melakukan itu sama dengan usia remaja itu di 12 tahun itu, mungkin karena saking penasarannya ya Kak, dia pengen tahu gimana sih untuk menyukai lawan jenis itu seperti apa. Penasaran dengan lawan jenis. Benar banget Kak. Nah, kemudian remaja ini, si perempuan ini inisialnya RM, itu seiring berjalannya waktu sering melakukan via chat dengan si
pelaku ini. Kemudian si pelaku ini mencoba untuk coba sekali-kali kamu video call sama aku, nanti aku ambil video kamu, boleh nggak buka sedikit apa yang kamu punya gitu. Jadi hal-hal yang sensitif bagi perempuan itu Terbuka ya, nah, Kak. itu Kak, bener banget itu. Dan kan akhirnya dia buka, Kak, beneran itu. bener dibuka, kalau nggak dia diancam akan dilaporkan ke guru sekolahnya, dan dia pun mengajak teman-teman kelasnya untuk melakukan seperti itu. Kemudian hasil video tersebut disebarluaskan dan dijual sampai ke tingkat internasional, Kak. Wah, itu parah banget Itu sih, udah Kak. Parah gila banget. itu. Miris nggak sih kita Miris sebagai perempuan, ya kan? Martabat seorang perempuan tuh hilang ya, bener Kak. banget. Nah, kalau kita udah tahu tuh kayak dari kasus-kasus ini nih. Nah, kira-kira langkah apa sih, Kak, yang bisa kita lakuin gitu kan? Mungkin kebanyakan muslimah perempuan di luar sana tuh kayak bingung, apa yang harus aku lakuin sih ketika aku menghadapi masalah ini? Kan nggak semua orang itu bisa aware gitu, Kak, bercerita dengan ibunya, Kak, atau dengan temannya. Pasti dia punya rasa malu karena itu sebuah aib ya, Kak. Kira-kira langkah apa sih yang bisa dilakuin wanita tersebut atau korban tersebut ketika dia terkena cyberseksual itu? Pertama itu lingkungan keluarga ya Kak, karena peran orang tua itu penting dalam mengajarkan sex education ke anak-anaknya, mengenalkan mana sih yang harus dilihat, mana yang harus dijaga, mana yang harus dipegang, seperti itu. Itu pentingnya orang tua, harus berperan besar, apalagi anak perempuan ya. Yang kedua itu adalah dari diri kita, yang kita kan labelnya muslimah, di mana perempuan itu Rasulullah itu sudah mengangkat derajat kemuliaannya seorang wanita. Iya, di zaman bener banget sih, dahulu kita ditindas, dijadikan budak, dilakukan seperti hal yang gak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi sekarang justru sebaliknya, kita malah yang ditindas seperti itu. Nauzubillah ya Kak. Auzubillahi min dzalik. Namanya akhir zaman, kita ya juga sebagai perempuan muslimah harus lebih aware terhadap literasi digital lebih Iya, baik benar. lagi gitu. Terus yang ketiga ada mengadakan atau mengikuti komunitas kajian, Ya, ya benar. kajian yang berbau-bau Islami, gitu ya. Islami. Itu belajar tentang mengenai perempuan, gimana sih perempuan itu yang harusnya yang lebih baik, belajar sedikit demi Ya, sedikit. mungkin kayak kajiannya Hanan Ataki gitu Iya ya, benar Kak. Itu banget kan. biasanya Sekarang banyak lagi banget tuh. lagi apa? Lagi Booming-boomingnya, lagi booming-boomingnya. viral-viralnya. Ikut karena kemarin aku sempat ikut ke kajian Hanan Ataki itu. Masya Allah, Kak. Iya benar banget. Itu aku kayak ngerasa vibes-nya itu aku dapat banyak banget hal positif ya, ilmunya dari Ustadz Hanan Ataki ini lebih mengupas tentang perasaan, tentang perempuan lebih diutamakan gitu. Nah, kan cyberseksual ini kan dampak dari teknologi itu sendiri, Kak. Nah, kira-kira ada nggak sih, Kak, teknologi yang bisa dijadikan sebuah inovasi, Kak? Atau mungkin udah diterapkan nih di negara lain ataupun di Indonesia dalam mengatasi cyberseksual itu sendiri? Teknologinya sendiri itu Amerika sudah menggunakannya. Kan Amerika itu negara maju ya. Nah, Amerika ini sudah menerapkan teknologi itu bernama Athena. Athena itu sebuah alat kecil yang ditaruh di pergelangan tangan bisa, di pinggang juga bisa, Kak. Jadi kayak mana tuh, Kak, penggunaannya? Jadi ketika ada orang yang ingin mendekati orang yang tidak dikenal, itu alarm itu akan bunyi. Bunyi. Kemudian itu akan alarm itu akan nyambung dengan pihak kepolisiannya langsung, Kak. Jadi langsung terdeteksi ya, langsung Kak? terdeteksi. Real time langsung ya, langsung online gitu ya. Iya. Jadi cepat tanggap gitu ya. Benar. Nah, tadi kan di Amerika. Kalau di Indonesia sendiri itu ada nggak ya, Kak? Ada di Indonesia sendiri itu yang buat Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama alatnya panic button. Nah, panic button ini ketika kita ada Jadi sebuah aplikasi, Kak, panic button ini. panic button itu sebuah aplikasi di mana ketika kita dalam keadaan darurat itu nanti alat itu akan langsung terdeteksi dengan pihak kepolisian. Jadi kita langsung bisa melaporkan apapun segala situasinya ya, Kak. Iya, Bisa benar kita banget, laporkan Kak. ke langsung ke pemerintah, langsung ke kepolisiannya itu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, Kak, terkait cyberseksual itu apa, dampaknya, bahkan kasusnya ya, Kak. Kalau kita lihat itu kan emang sangat miris banget, Kak, buat kaum wanita. Kita juga sebagai wanita merasakan ya, Kak, gimana rasanya pada zaman Rasulullah, wanita itu dijaga, dilindungi. Dimuliakan. Nah, sekarang kita lihat dari perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi ke wanitanya. Kayak mungkin kasus cyberseksual, kasus kekerasan. Nah, kira-kira nih, Kak, buat penutup nih, buat teman-teman muslimah di luar sana biar makin semangat lagi dalam menempuh apa yang sedang ditempuhnya, dalam menggapai apa yang sedang digapainya, untuk lebih semangat lagi menghadapi
kemajuan teknologi yang semakin pesat nih Kak. Mungkin ada motivasi sepatah dua kata dari Kak Naura. Iya baik Kak Irma, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Jadi untuk perempuan di luar sana, khususnya untuk perempuan muslimah, kita kembali lagi apa yang sudah Rasulullah ajarkan. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang menjaga dirinya, menutup auratnya. Apalagi sekarang itu tantangan kita sebagai perempuan muslimah itu sangat besar ya Kak. Fitnah terjadi di mana-mana, terus hal-hal yang tidak diinginkan, yang sesuai tidak diajarkan Rasulullah, kembali lagi yang batil-batil Kak, gitu. Nah, pertama kita harus tanamkan diri kita, keimanan kita. Ya, keimanan kita banyak mempelajari ilmu agama karena itu sebuah benteng. Karena dengan bukan kita gaptek, kita banyak mempelajari ilmu agama terus kita gaptek Kak. Enggak, kita harus mengimbangi antara ilmu agama dengan ilmu iptek itu sendiri. Gitu. Iya, dengan memanfaatkan literasi digital dengan baik gitu Kak. Terus yang kedua adalah kan kita seorang ibu kan, bakal calon ibu, akan menjadi seorang ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, bagaimana kita itu harus banyak belajar bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri, bagaimana cara kita nanti bisa menjadi contoh buat anak-anak kita di masa depan, karena kita perempuan itu sebagai peradaban Islam terutama ya. Terus yang terakhir adalah tetap semangat untuk perempuan-perempuan muslimah di luar sana. Tetap jalani hal-hal yang baik walaupun itu banyak banget godaan-godaannya ya Kak. Iya benar banget Kak. Tetap semangat pokoknya buat teman-teman. Nah, sebagai penutup nih Kak, biar nggak kalah serunya, biar nggak kalah menariknya dari podcast sebelumnya, ada tagline nih Kak di podcast kali ini. Jadi gini, Kakak bisa ikutin aku ya. Iya, boleh. Wanita muslimah berani bersuara, tangguh bertindak untuk martabat perempuan yang lebih baik lagi. Oke Kak, bisa ikutin? Oke, siap. Bisa. Ayo, kita coba ya. Ya. Wanita muslimah berani bersuara, tangguh bertindak untuk martabat perempuan yang lebih baik lagi. Oke. Jadi terima kasih buat Kak Naura yang udah datang jauh-jauh ya ke studio Iya, Kak aku Irma. buat podcast malam hari ini. Ya, terima kasih Oke juga. Kak, see you next Kak time. Irma. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Dadah.